Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-50, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9a dengan tema Hosiana di tempat yang maha tinggi. Namun sebaiknya kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini, rindu dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-50, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9a. Begini firman Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Mungkin kita pernah atau berpikir tentang apa yang utama, apa yang terutama di dalam melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Baik itu melakukan pekerjaan, melakukan sebuah keputusan, mengambil semua tindakan, melangkahkan sesuatu. Jawabannya pasti kita akan setuju bahwa dibutuhkan keyakinan. Sekali lagi, dibutuhkan sebuah keyakinan. Sebab itu yang dinyatakan juga oleh seorang Yesaya. Ketika firman Tuhan ini dituliskan, kita melihat ada sebuah keyakinan yang luar biasa dari seorang Yesaya. Dia teramat percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan anugerah karunia. Dan Tuhanlah yang memilihnya, bahkan menetapkan, bahkan memampukannya melakukan pelayanan di tengah-tengah kehidupan. Kita tahu bahwa Yesaya ini begitu luar biasa. Menyatakan kebenaran firman Tuhan bahkan kepada seorang raja, Raja Asyur atau raja apapun itu yang berkarya, bukan yang berkarya, yang bertata pada saat itu. Yesaya bekerja, melayani Tuhan di zaman 4 raja itu. Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Namun apa yang mau saya katakan? Melalui perikop kita pada saat ini. Tidak lain adalah bicara keyakinan diri yang kuat dari seorang Yesaya. Lihatlah kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya yang mengatakan bahwa Allah lah segala-galanya yang membentuknya, yang memilihnya, dan memberi kekuatan kepadanya. Bukankah itu yang tertulis
di dalam ayat 4 sampai ayat yang kelima itu. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku memberi semangat baru. Setiap pagi ia, Allah maksudnya, mempertajam pendengaranku. Bahkan ayat 5, Tuhan telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Tidak berpaling ke belakang. Artinya apa? Dia begitu yakin sekali. Dia begitu teguh sekali. Bahwa Allah lah yang menetapkan dan memberi kekuatan kepadanya. Bukankah keyakinan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita? Bukankah juga kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu, untuk melangkahkan sesuatu, sangat dibutuhkan menjalani hari-hari kehidupan kita? Bukankah iman percaya itu percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan yang memilih serta menetapkan kita menjadi alasan yang kuat untuk melayaninya di dalam kehidupan kita? Lihatlah Yesaya dengan penuh yakin mengatakan, Tuhanlah yang memberikan kepada aku. Dan setelah itu dinyatakan oleh Yesaya, akhirnya dia mampu untuk mengatakan ayat yang ke-6 itu. Aku memberi punggungku kepada orang yang memukul aku, pipiku kepada yang menjabut janggutku, dan aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Luar biasa sekali seorang Yesaya ini. Bahkan dia mampu untuk mengatakan hal itu. Tidak ada ketakutan sekali, sedikit pun. Tidak ada ketakutan ketika dia menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan dia tidak takut untuk nyawanya sekalipun. Untuk siksaan sekalipun dalam kehidupannya. Walaupun memang ini juga menyoroti kehidupan Yesus. Ketika kita memperingati minggu-minggu sengsara pada saat ini. Bagaimana Yesus disiksa, bagaimana Yesus ditampar, diludahi, dan diolok-olok dalam kehidupannya. Dan Yesaya hadir juga di dalam hal itu. Tidak ada ketakutan di sana. Sebab memang Tuhan tidak pernah menghadirkan roh ketakutan kepada orang-orang pilihannya. Kepada setiap kita. Dan Yesaya mampu untuk mengatakan itu. Kalau karena melayani Tuhan aku disiksa, kalau karena memberitakan kebenaran firman Tuhan, aku bahkan diolok-olok, aku bahkan tidak dianggap, dia tidak mundur sekalipun. Dia tidak mundur sedikit pun. Sebab apa? Seperti apa yang saya katakan tadi. Dia sangat yakin bahwa Tuhanlah yang memilihnya. Bahwa Tuhanlah yang menetapkannya. Dan itu memampukannya untuk mengatakan, apapun yang terjadi, apapun yang akan kualami, bahkan kesakitan seperti apapun, bahkan apapun penderitaan yang kualami, karena pikul salib, aku tidak akan gentar. Ayat 7 menjadi jawabannya. Apa itu? Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Lagi-lagi bicara tentang keyakinan, lagi-lagi bicara tentang sebuah kepastian. Kalaupun penderitaan itu dialaminya, kalaupun pergumulan itu dialaminya, kalaupun siksaan itu dialami, dia percaya bahwa Tuhan Allah akan menolongnya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap penderitaan yang dialaminya, karena menyatakan kebenaran firman Tuhan. Itu membuat Yesaya tidak pernah punya rasa takut. Menyatakan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan mau terjadi di tengah-tengah umat Tuhan pada saat itu, bangsa Israel pada saat itu. Dan hal yang luar biasa, dia mengatakan, aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu, aku tidak akan mendapat malu. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Milikilah keteguhan hati itu. Milikilah ketetapan hati itu. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan.
Bahkan mungkin saat ini engkau terseok-seok, engkau bergumul, bahkan mungkin orang meludahimu, bahkan mungkin orang tidak menganggapmu, bahkan mungkin orang selalu mengolok-olokmu di dalam pelayanan kepada Tuhan Yesus. Teguhkan hatimu. Yesusmu ada di dekatmu. Yesus menjadi sumber kuatmu. Bahkan penderitaan yang kau alami, pengalaman hidup yang kau alami, ketika engkau melayaninya, Tuhan tahu, Tuhan perhitungkan. Bahkan Tuhan lebih lagi mengalami hal itu. Bukankah orang yang pernah mengalaminya, sebuah penderitaan, sebuah pergumulan, itu jauh lebih berarti memberi kuatmu, memberi nasihat bagimu. Saudaraku, siapapun engkau yang melayani Tuhan, dengan pribadi yang tercabik-cabik, dengan pribadi yang tidak dianggap, dengan pribadi yang diolok-olok, dilecehkan, ingatlah keyakinan iman seorang Yesaya. Tuhan yang memberikan kepadanya kekuatan itu. Dan Tuhan pasti menolongnya dan akan menolongnya dan selalu menolongnya. Lalu apa yang terakhir yang mau disampaikan oleh Yesaya ini tidak lain adalah akhirnya dia berani menantang, tanda petik. Menantang apa? Menantang kehidupan ini. Menantang bahkan semua kekuatan-kekuatan dunia ini. Bahkan menantang semua pergumulan-pergumulan yang ada di dalam kehidupan ini. Sebab dia tahu apa itu? Tuhan menolongnya. Lihatlah, siapa yang berani berperkara kepada aku? Siapa yang berani datang kepada aku? Siapa yang berani berbantah dengan aku? Dia bahkan berani menantang kehidupan ini. Dengan segala pergumulan, dengan segala penderitaan, dengan segala sesuatu yang bisa menyakiti dalam kehidupan. Sebab apa? Dia tahu. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang berperkara, bahwa Tuhan yang akan ada di depan. Diamlah dan biarkan Tuhan yang berperkara dengan setiap mereka. Yang mungkin mencabik-cabikmu, yang mungkin mengolok-olokmu, yang mungkin meledek begitu luar biasa, begitu bangganya. Percayalah, pelayananmu di mata Tuhan itu sangat berarti. Bahkan setiap tetes air matamu yang jatuh untuk melayaninya, itu Tuhan perhitungkan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu kita berpikir, di mana kekuatan Minggu Palmarum itu? Sementara kita tahu, Minggu Palmarum itu adalah lambang kemenangan. Daun palem itu adalah lambang kemenangan. Lalu di mana situasi itu kita dapatkan di dalam kitab Yesaya ini? Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingatlah Tuhan Yesus. Bahwa justru di dalam penderitaannya, bahkan kematiannya di kayu salib itu, di sanalah letak kemenangan yang sesungguhnya. Bahkan ketika setiap kita, bahkan ketika engkau mengalami penderitaan itu, mengalami pergumulan itu, mengalami kesakitan itu, mengalami olok-olok itu, di sanalah kemenanganmu yang sesungguhnya. Tuhan memenangkanmu. Maka saudaraku, tetaplah layani dia. Layani Yesus. Maka engkau akan tampil sebagai pemenang. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami. Sehingga kami semakin yakin bahwa Tuhan yang memilih dan menetapkan kami. Dan kami juga mampu untuk tetap bertahan di tengah pergumulan, di tengah penderitaan, di tengah olok-olok, cacian, makian, untuk sebuah pelayanan di dalam Engkau. Dan yang terbaik, kami percaya bahwa keyakinan, iman percaya kami menjadi kuat kami.
bahwa Tuhanlah yang berperkara untuk setiap pergumulan, tantangan, ejekan, dan apapun yang kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, kini selalu dan sepanjang segala masa. Amin.